Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini, pada pertemuan keempat, kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Namun sebelum itu, marilah kita baca basmalah bersama agar nanti ilmu yang didapatkan bermanfaat hingga di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran surat An-Nasr dapat dilihat pada peta konsep berikut ini. Yang pertama yaitu kita akan melafalkan surat An-Nasr. Kemudian kita akan menerjemahkan surat An-Nasr. Kemudian kita akan mengetahui penjelasan surat An-Nasr, baik itu berupa nama surat dan artinya, jumlah ayat dan surat An-Nasr. Kemudian yang terakhir yaitu isi atau kandungan dari surat An-Nasr. Anak-anakku, coba kita amati, ada 4 gambar, 2 gambar di slide ini dan 2 gambar di slide berikutnya. Coba kalian amati, kira-kira gambar ini ada nggak hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari nanti? Nah, anak-anakku, marilah kita baca surat An-Nasr. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Silahkan kalian baca berkali-kali sehingga nanti kalian bisa hafal dengan sendirinya. Kalau tadi kita hanya membaca suratnya saja, sekarang kita baca beserta artinya. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat.
Nah, setelah kita mengartikan surat An-Nasr, marilah kita ketahui bahwa ada beberapa kandungan atau isi dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Surat ini termasuk dalam surat Madaniyah, termasuk surat ke-110 dalam Al-Quran, diturunkan setelah surat At-Taubah. An-Nasr memiliki arti pertolongan. Nah, berikut ini beberapa kandungan dari surat An-Nasr, yaitu yang pertama, surat An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathul Mekah atau kemenangan kota Mekah, yaitu ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Yang kedua, kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, perkara yang hak atau yang benar, yaitu agama Islam, pasti akan menang, dan perkara yang batil, yang salah, yaitu kejahatan, pasti akan kalah. Selanjutnya, yang nomor 4, bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa. Yang kelima, surat An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia untuk bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang telah diraih, dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Yang keenam, dalam surat An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW pasti membawa kemenangan. Allah memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, surat An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu
masih banyak masyarakat Mekah yang menolak ajaran dakwah Islam. Nomor 8, disebabkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam. Yang nomor 9, Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dan meningkatkan syukur kepadanya. Yang ke-10, selalu bertobat dan meminta ampun kepadanya atas segala dosa yang diperbuat. Setelah kita mempelajari tentang isi atau kandungan dari surat An-Nasr, maka kita dapat menyimpulkan. Yang pertama, surat An-Nasr itu tergolong dari surat Madaniyah, terdiri dari 3 ayat dan termasuk urutannya 110 dalam Al-Quran. Yang kedua, surat An-Nasr artinya pertolongan. Yang ketiga, bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam berkat pertolongan Allah, maka akhirnya mendapatkan kemenangan. Yang keempat, kewajiban manusia itu berusaha, jangan putus asa dan berdoa. Kemudian yang terakhir, manusia diperintahkan untuk selalu mensucikan Allah dan bertaubat kepadanya atas segala dosa. Itulah tadi beberapa tentang surat An-Nasr yang telah disampaikan Bu Cici. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.